Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ujian proposal pada pagi hari ini. Selanjutnya, salawat beriringkan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Penguji Ibu Dr. Desna Aromatika SAPMAP, yang terhormat Sekretaris Penguji Bapak Dr. Roni Eka Putra SIPMPA, dan yang terhormat Anggota Penguji Bapak Dr. Andes Yose Rizal MSI, beserta dosen pembimbing pertama Bapak Muhammad Ihsan Kabullah SIPMPA, dan dosen pembimbing kedua Ibu Dr. Ria Aryani MSI. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Reda Fitri Dharma dengan nomor BP 1910841012 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Manajemen Program Perpustakaan Keliling oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat dapat memudahkan manusia untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat. Perkembangan tersebut secara tidak langsung menuntut masyarakat yang suka mencari informasi agar tidak ketinggalan zaman. Salah satu proses mencari informasi yang bisa dibilang efektif dan mudah dilakukan adalah melalui kegiatan membaca. Di Indonesia, minat membaca masyarakat saat ini masih memprihatinkan. UNESCO mengatakan Indonesia menempati urutan kedua dari bawah soal literasi dunia, yang berarti minat membaca sangat rendah. Menurut data UNESCO, preferensi membaca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang Indonesia, hanya satu yang rajin membaca. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dorongan kepada masyarakat untuk meningkatkan minat dan kebiasaan membaca, untuk mengubah cara pola pikir pada masyarakat serta menambah wawasan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 7, kemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan upaya pemerintah dan atau aparat pemerintah di daerah. Salah satunya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Selanjutnya, data tingkat kegemaran membaca 34 provinsi tahun 2022, di mana Provinsi Sumatera Barat menempati kategori penilaian tinggi dalam tingkat kegemaran membacanya. Selanjutnya, Kota Padang merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Barat yang mengalami kenaikan tingkat gemar membaca dalam 3 tahun terakhir. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional pada tahun 2022, Kota Padang menduduki peringkat 2 antar kabupaten atau kota. Survei yang dilakukan Perpustakaan Nasional mengambil 3 daerah tertinggi dalam tingkat gemar membacanya, di mana dapat dilihat pada tabel berikut, yaitu Kota Padang menduduki peringkat kedua setelah Kabupaten Agam. Hal ini merupakan capaian yang sangat bagus, mengingat kondisi bangunan serta sarana-prasarana yang dimiliki oleh Kota Padang jauh tertinggal dari Kabupaten Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya penilaian kondisi perpustakaan daerah, kabupaten atau kota yang dikeluarkan oleh Perpustakaan Nasional, di mana Kota Padang mendapat kategori kurang baik dalam kondisi perpustakaannya. Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kondisi perpustakaan Kota Padang jauh tertinggal oleh 2 kabupaten lainnya. Hal ini dikarenakan Perpustakaan Umum Kota Padang belum memiliki gedung sendiri dan masih menumpang di tanah milik pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kabupaten Agam dan Pesisir Selatan, bangunan perpustakaannya sudah bagus, serta sarana dan prasarananya juga sudah lengkap. Karena bangunan yang dimiliki Perpustakaan Umum Kota Padang kurang memadai, banyak masyarakat yang jarang berkunjung ke Perpustakaan Umum Kota Padang. Sehingga Perpustakaan Umum Kota Padang mencari cara agar bisa mendekatkan diri dengan masyarakat, yaitu dengan perpustakaan keliling. Kegiatan aktif perpustakaan keliling yang dilakukan oleh Perpustakaan Umum Kota Padang membuat angka tingkat gemar membaca masyarakat Kota Padang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yaitu tahun 2020 presentasinya 50%, tahun 2021 presentasinya 58,95%, dan tahun 2022 presentasinya 66,49%. Adapun capaian prestasi Perpustakaan Umum Kota Padang yang diraih yaitu
Tahun 2021, salah satu pustakawan Perpustakaan Umum Kota Padang, yaitu Doris Fitria AMD, memperoleh juara 1 dalam perlombaan pustakawan berprestasi se-Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juni hingga 7 Juni 2021, dengan tahapan tes kognitif, wawancara, kemudian tes karya tulis dan presentasi. Dalam melaksanakan program perpustakaan keliling, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang memberikan tugas dan tanggung jawab pada bidang perpustakaan. Bidang perpustakaan memiliki tugas dan fungsi khusus untuk menunjang perpustakaan keliling. Untuk melaksanakan fungsi pengorganisasian, bidang perpustakaan memiliki pembagian kerja sebagai berikut, yaitu penanggung jawabnya Kepala Dinas Kepala Bidang Perpustakaan, kemudian Kasih Promosi dan Pelayanan Perpustakaan, serta sopir perpustakaan keliling dan pustakawan. Kegiatan program perpustakaan keliling yaitu kunjungan ke taman bacaan masyarakat, kemudian kunjungan ke lapas perempuan, kunjungan ke panti asuhan, serta kunjungan ke sekolah-sekolah. Kunjungan ke sekolah-sekolah dapat dilakukan dengan 2 kegiatan, yaitu read aloud dan storytelling. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana manajemen program perpustakaan keliling oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang. Tujuan penelitiannya yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian adalah mendeskripsikan manajemen program perpustakaan keliling oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang. Manfaat penelitian ini yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pada bidang perpustakaan secara umum dan manajemen program secara khusus. Yang kedua, penelitian ini dapat menjadi referensi atau rujukan tentang manajemen program perpustakaan keliling. Yang ketiga, penelitian ini dapat menjadi perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami penelitian mengenai program perpustakaan keliling lebih lanjut. Kemudian manfaat praktis, yaitu hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Dinas Perpustakaan Kearsipan sebagai pelaksana program perpustakaan keliling. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Pada penelitian kali ini, peneliti mengambil penelitian terdahulu, yaitu Yola Yulia Cahyani dengan judul Manajemen Program Gerakan Masyarakatkan Makan Ikan oleh Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Sejunjung. Yang kedua, Efrida Ita dengan judul Manajemen Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini di TK Rutosoro, Kecamatan Goleau, Kabupaten Ngada, Flores, Nusa Tenggara Timur. Yang ketiga, Marcelia Febri Priyanka dengan judul Manajemen Program Pendidikan Anak Usia Dini bagi Suku Anak Dalam (SAD) oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. Yang keempat, Amalia Soleha dengan judul Manajemen Program Nagari Peduli Arsip oleh Dinas Perpustakaan Kearsipan Kabupaten Sejunjung. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian kali ini yaitu teori manajemen program Ricky W. Griffin tahun 2004, di mana terdapat 4 indikator, yaitu yang pertama perencanaan planning, yang kedua pengorganisasian organizing, yang ketiga pengarahan directing, dan yang keempat pengawasan controlling. Skema pemikiran dalam penelitian kali ini yaitu Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpustakaan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, yaitu dalam peningkatan angka tingkat gemar membacanya masyarakat Kota Padang, serta manajemen program perpustakaan keliling yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang, di mana menggunakan fungsi manajemen menurut Ricky W. Griffin, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengawasan. Definisi konsep. Yang pertama, manajemen adalah serangkaian proses, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, hingga sampai pada tahap pengendalian, yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki, sehingga organisasi atau perusahaan tersebut mendapat target, sasaran, ataupun tujuan yang telah ditetapkan dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Yang kedua, perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang bergerak mobile library dengan membawa bahan pustaka seperti buku, majalah, koran, dan bahan pustaka lainnya untuk melayani masyarakat dari suatu tempat ke tempat yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan umum yang menetap. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama yaitu perencanaan. Indikatornya penetapan tujuan dan target.
Cara mengukurnya dilihat dari bagaimana tujuan dan target program perpustakaan keliling. Yang kedua, merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target organisasi. Cara mengukur dilihat dari strategi yang dilakukan dalam mencapai tujuan program perpustakaan keliling. Yang ketiga, menentukan sumber daya. Dilihat dari sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, menetapkan standar atau indikator keberhasilan. Apa saja yang menjadi standar atau indikator keberhasilan program perpustakaan keliling? Kemudian, fungsi manajemen pengorganisasian. Yang pertama, pengalokasian sumber daya. Dilihat dari siapa saja yang menjadi pelaksana program perpustakaan keliling. Yang kedua, penetapan struktur organisasi. Dilihat dari pembagian tugas dan wewenang tim pelaksana program perpustakaan keliling. Yang ketiga, pelatihan sumber daya manusia. Dilihat dari proses pengembangan sumber daya manusia. Yang keempat, menempatkan sumber daya manusia pada posisi yang tepat. Dilihat dari penempatan sumber daya manusia sesuai kemampuan. Yang ketiga, fungsi pengarahan. Yang pertama, pengimplementasian proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi. Dilihat dari bagaimana cara pemimpin melakukan dan memberikan motivasi kepada anggota. Kemudian dilihat dari interaksi penyelenggara dan pelaksana program perpustakaan keliling. Yang kedua, pemberian tugas dan penjelasan kegiatan. Dilihat dari bagaimana anggota dalam menjalankan tanggung jawab. Yang ketiga, menjelaskan kebijakan yang ditetapkan. Dilihat dari kebijakan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya, fungsi pengawasan. Yang pertama, evaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Dilihat dari proses evaluasi. Yang kedua, langkah perbaikan atas penyimpangan. Dilihat dari perbaikan terhadap penyimpangan. Yang ketiga, alternatif solusi. Dilihat dari solusi yang dilakukan untuk penyimpangan yang terjadi. Kemudian, bab 3, metode penelitian. Pendekatan penelitian dilakukan dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu pertama wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan pada penelitian kali ini yaitu purposive sampling. Unit analisisnya yaitu Dinas Perpustakaan Kearsipan Kota Padang. Teknik analisis data, yang pertama pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, kemudian penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yaitu dalam penelitian kali ini teknik triangulasi yaitu sumber data. Baiklah, sekian hasil presentasi proposal penelitian saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.